Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang pada kesempatan ini bisa hadir dalam ruangan ini. Tujuan kita adalah hadir dalam sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini merupakan program guru penggerak yang sekarang lagi viral. Jadi program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan di sini didorong oleh Mas Menteri, diwajibkan untuk seluruh warga sekolah, terkhususnya untuk Bapak Ibu guru itu diwajibkan untuk ikut karena punya benefit kedepannya itu yang lebih besar. Olehnya itu melalui tempat ini saya mau mempresentasikan atau mensosialisasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, jadi materi ini saya sampaikan, ini kurang lebih 3 bulan yang lalu itu saya belajar materi ini. Melalui materi itu saya diwajibkan untuk menyampaikan, mengimplementasikan materi ini kepada semua Bapak Ibu guru, sehingga kelihatannya itu kita punya komunitas, punya atensi Bapak Ibu guru untuk mengikuti guru penggerak itu semakin banyak dan semakin besar. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya sendiri Muhajir Hasan, CGP Angkatan 7. Saya punya pengajar praktik namanya Ibu Yosefina Vinke, dan fasilitator saya adalah Bapak Yohanes Yosef Serangklau SD. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan materi saya tentang budaya positif. Apa itu tentang budaya positif? Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah nilai keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid. Bagaimana kita Bapak Ibu guru itu melakukan sesuatu yang bisa mengejawatakan kepada siswa, sehingga siswa itu bisa melakukan sesuatu itu tanpa harus diperintah. Siswa itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini tugas guru atau posisi kontrol guru itu seperti apa yang dapat diwujudkan dalam konteks budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, pada konsep ini yang akan kita lalui bersama, di sini ada 7 konsep utama modul 1.4 budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Saya mau tanya Bapak Ibu guru, kira-kira di antara 7 ini yang sering didengar, yang paling gampang didengar itu yang mana? Di antara 7 komponen ini kira-kira mana yang paling sering didengar di sekolah? Disiplin positif ya, disiplinnya. Oke, terus yang kira-kira yang paling awam di telinga Bapak Ibu itu seperti apa? Segitiga restitusi. Saya pun sama. Setelah saya masuk guru penggerak, saya belajar, kalau saya tahu segitiga restitusi itu seperti apa, terus fungsinya itu untuk apa, benefit kedepannya itu seperti apa. Oke Bapak Ibu, next. Sebelum saya masuk ke materi pembahasannya, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Cuma 2 pilihannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Halo Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Berikut poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, berikut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju ya. Oke, next kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, Bapak Ibu, belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran seperti ini sudah digaungkan oleh Mas Menteri, ya.
Di sini pembelajaran yang berdiferensiasi. Olehnya itu, model pembelajaran dengan paradigma baru ini didesain mengacu pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi agar setiap peserta didik berusaha menyesuaikan dan mengembangkan proses pembelajaran di kelas maupun di lapangan sesuai kebutuhan peserta didik untuk mengejawantakan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Jadi kegiatan yang bertendensi mengarah pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Di situ kita harus mengacu pada komponen profil pelajar Pancasila. Di komponen profil pelajar Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam atau terakhir adalah kreatif. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diminta supaya pelajar Indonesia, siswa khususnya di SD Muhammadiyah 1 itu harus berakhlak mulia. Jadi yang berakhlak mulia itu hubungan dengan Tuhan, ya. Di situ memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ siswa melakukan kegiatan yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah yang berhubungan dengan religi, berhubungan kita dengan Tuhan, atau kalau dalam agama kita yang namanya hablum minallah. Ada hablum minallah dan juga ada hablum minannas. Di sini masuk dalam komponen yang pertama berakhlak sesuai dengan agama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia yang tadi kita sampaikan, hablum minannas. Yang keempat, akhlak kepada alam. Bagaimana cara membuang sampahnya, tidak menebang pohon sebarang pohon di sembarang tempat. Itu bagaimana cara kita berakhlak kepada alam. Yang terakhir adalah akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global. Bapak Ibu, di sini bagaimana komponen atau unsur berkebinekaan global ini, bagaimana dia mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan instruktur, interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Jadi sesama murid, bukan hanya sesama murid, dia juga bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitar dia. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Next, yang ketiga, gotong royong. Nah, gotong royong di sini ada kolaborasi. Jadi siswa itu dia harus ada kolaborasi dengan teman-temannya, bisa juga dia berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu yang ada di sekolah. Terus ada rasa kepedulian dan juga dia punya rasa punya rasa seperti mau ingin berbagi, ya. Yang keempat, mandiri. Di sini mandiri, pelajar Indonesia atau siswa itu merupakan pelajar yang di-advise atau dinasihat dia harus menjadi pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Di sini elemen yang mencakup di dalamnya itu meliputi kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Terus yang kedua adalah regulasi diri atau bagaimana dia merefleksi diri. Berikut yang kelima, siswa itu diajarkan bagaimana dia harus bernalar kritis. Jadi di situ bernalar kritis, siswa ini kita minta supaya siswa yang harus mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan juga bisa menyimpulkan. Jadi begitu dalam sebuah proses pembelajaran, siswa itu di akhir kegiatan itu dia harus menyimpulkan atau kita kenal dengan nama yang namanya refleksi. Elemen yang tercantum di dalamnya, yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat,
merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Berikut yang terakhir, kreatif. Di sini siswa kita minta siswa yang kreatif, siswa yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul hasil atas kerjanya sendiri atau hasil yang orisinal ya, yang bermakna, bermanfaat dan berdampak untuk semua orang. Di sini elemen yang masuk adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Oke, Bapak Ibu, di sini saya punya sebuah alur cerita. Anda dan teman Anda melakukan sebuah kegiatan. Bapak Ibu, di sini saya minta mungkin mohon maaf bisa saling berhadapan dua-dua dan satu temannya, Bapak Ibu, satu teman dia mengepal tangan, satu temannya itu dia berusaha untuk membuka. Satu teman yang mengepal tangan, dia harus punya prinsip bahwa apa yang dia genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Terus teman yang satunya itu dia harus berusaha untuk membuka dengan caranya sendiri. Dia bisa mengancam, dia bisa mengintimidasi dengan berbagai macam cara sehingga tangannya teman itu bisa terbuka. Nah, si tangan yang mengepal ini dia berusaha untuk tidak membuka tangan. Oke, Bapak Ibu, silakan. Oke. Oke. Ya, saya minta satu tangan saja. Oke. 3, 2, 1, silakan. Yang mengepal dia harus berusaha untuk tidak membuka tangan ya. Harus berusaha. Oke. Cukup, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke. Saya mau tanya dulu, Ibu Hikmah, yang tadi mengepalnya siapa? Ibu Esti. Kenapa Ibu tidak membuka tangan? Alasannya kenapa? Ibu, yang Ibu genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Terus alasan kenapa Ibu tidak mau membuka? Iya, karena saya tidak mau membagi dengan Ibu Saras, karena itu milik saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu itu. Karena Ibu punya prinsip bahwa apa yang dia genggam itu adalah usahanya sendiri dan dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Berikut, mungkin satu lagi dari Ibu Lim, silakan. Ibu Lim, alasan kenapa Ibu Lim tidak membuka tangan? Ibu Hikmah yang tadi mengepal tangan, alasan kenapa Ibu Hikmah tidak membuka tangan? Sama juga, karena dia punya alasan bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh tidak semudah itu diraih oleh orang lain. Meskipun dilakukan berbagai macam cara, seperti dia diancam, dia diintimidasi dengan segala macam apapun, tetapi dia punya prinsip. Next, Bapak Ibu, di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau ini adalah Menteri Pendidikan kita yang pertama ya. Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama adalah Bapak Ki Hajar Dewantara atau biasa disingkat menjadi Bapak KHD. Beliau berpendapat bahwa pendidikan itu memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia, sebagai seorang masyarakat. Pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari KHD yang sejalan dengan semboyan KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Manguntarso dan Tuturi Andayani. Yang artinya di depan itu dia memberikan teladan. Seorang guru itu dia sebagai role model. Dia harus memberikan sebuah teladan kepada anak didiknya. Di tengah itu membangun kemajuan. Jadi di situ juga dia memberikan dorongan, dia memberikan motivasi. Dan juga yang terakhir adalah memberikan dorongan. Jadi begitu ada siswa
punya minat seperti apa. Tugas Bapak Ibu guru itu dia harus memberikan dorongan, harus memberikan pengertian terus kepada siswa, sehingga siswa itu memang betul-betul dia bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Next, Bapak Ibu, berikut kita masuk disiplin positif. Disiplin positif ini menurut Dian Gosen, disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna dari disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang tendensinya atau mengarah memilih mana umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya seperti Pak Kahar harus datang tepat waktu karena Pak Kahar tidak mau ingin berada pada posisi yang tidak nyaman. Kalau misalnya Pak Kahar datang terlambat, nanti dia dimarah oleh Ibu Fitri, berarti dia tidak merasa tidak nyaman begitu. Jadi dia harus datang sesuai dengan aturannya supaya dia berada pada zona yang nyaman. Next, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan di situ ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, di sini ada dua kotak. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Misalnya yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, khususnya di SD Muhammadiyah 1, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, terus mandiri dan juga kreatif, ada 6. Terus yang di sebelah ini adalah unsur yang terkandung di dalamnya. Berikut disiplin menurut KHD. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari yang memiliki motivasi internal. Jadi dimaksud di sini adalah bagaimana kita memberikan nasihat kepada anak, terus anak itu dia melakukan sesuatu itu secara inherent, sesuatu yang melekat. Jadi dia melakukan sesuatu itu tanpa diperintah. Dia melakukan sesuatu itu dengan keinginannya sendiri. Berikut, merdeka menurut KAD tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup buat memerintah diri sendiri. Berikut disiplin positif. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kalau di sekolah kita punya nilai tersendiri yang harus dianut oleh semua warga yang ada di sekolah. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Inti dari disiplin adalah untuk mengajar seseorang yang mengikuti ajaran dari seorang pemimpin. Jadi kita di sekolah ini kan sebagai guru, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mengajar siswa kita agar siswa kita itu bisa paham, bisa mengerti, bisa mendalami apa yang kita ajarkan. Di sini intinya adalah pembelajaran yang bagaimana fokus pada profil pelajar Pancasila. Tujuan dari arti disiplin adalah untuk membuat anak atau siswa itu terlatih, terkontrol dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas, yang tidak pantas, atau yang masih awam atau masih bagi mereka. Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup.
Di sini bukan hanya pada anak-anak saja, kita orang dewasa pun sama. Di sini yang berkaitan dengan sifat fisiologi, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, misalnya rumah, ada sandang pangan, kesehatan, berolahraga, itu memang hal-hal yang memang sangat dibutuhkan bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa juga. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini berkaitan dengan psikologi, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Bapak Ibu, misalnya kalau di sekolah, di kelas itu, kita lihat ada siswa yang dia melakukan, dia punya tingkah yang aneh. Di situ dia memang betul-betul ingin supaya kasih sayang itu memang betul-betul dari guru itu memang betul-betul terpancarnya pada dia. Itu masuk kebutuhan kasih sayang. Yang kedua, yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di kelas itu kita lihat itu ada siswa yang jagoan, ya, supaya dia harus melakukan sesuatu, supaya teman-teman mereka itu, teman-teman dia itu melihat bahwa oh, siswa ini memang dia itu memang di kelas itu dia nakal, dia maunya ingin sesuatu itu harus dia yang harus dipanggil, nama dia itu yang harus disebut. Itu masuk dalam kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan itu misalnya seperti kalau di kelas siswa itu mereka tidak mau kalau kita tekan. Misalnya kalau kita punya aturan, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Siswa itu mereka tidak mau. Mereka itu maunya bebas melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu masuk dalam kebutuhan akan kebebasan. Itu contohnya seperti siswa, ya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Di sini setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga supaya mencari kesenangan, merasa senang ditandai dengan perasaan gembira atau antusiasme dan tertawa. Itu masuk kebutuhan dan kesenangan. Yang ketiga, tiga motivasi perilaku manusia. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini membuat sesuatu, misalnya Ibu Aminah itu dia mau melakukan sesuatu, tapi dia punya beban, dia harus melakukan sesuatu supaya dia itu tidak dimarah. Misalnya datang terlambat, ya, dia harus datang tepat waktu. Dia tidak mau terlambat karena takut dia berada pada zona tidak nyaman, atau mungkin bisa dia diberikan sanksi atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini siswa, misalnya siswa, ya, siswa itu kalau dia melakukan sesuatu, terus kita memberikan sebuah penghargaan atau imbalan kepada dia, teman-teman yang lain, teman-temannya dia itu pasti merasa kurang hati. Dan dia itu siswa yang si A yang terima, pasti dia punya rasa ketergantungan dengan gurunya. Bahkan otomatis guru yang lain ngomong itu pasti dia tidak mau dengar, karena dia beranggap bahwa misalnya kalau Pak Pakar itu selalu memberikan hadiah kepada dia, dia melakukan sesuatu, imbalannya itu selalu diberikan oleh Pakar. Nah, guru yang lain ini kan tidak memberikan penghargaan atau imbalan, otomatis siswa itu dia akan lebih cenderung itu ke Pakar, karena dia selalu mendapat imbalan itu dari Pakar. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai mereka yang percaya. Oke, Bapak Ibu, di sini kita mengacu pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan di mana siswa itu dia melakukan sesuatu itu tanpa diperintah. Dia melakukannya sendiri. Misalnya kalau dia buang sampah di luar, dia tahu ada tempat sampah di luar. Kalau memang betul motivasi itu, hadirnya motivasi itu dalam dirinya sendiri, dia tidak akan membuang di tempat yang lain, tetapi dia akan membuang di tempat yang tepat atau di tempat sampah tanpa diperintah. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama tentang pendukung.
Di sini jadi seorang guru atau seorang pendidik, dia kalau dia berada pada posisi kontrolnya sebagai penghukum, misalnya kalau si anak itu terlambat, dia akan melakukan ekspresi atau bahasa tubuhnya itu seperti yang matanya melotot. Kenapa terlambat? Ya, itu kalau dia posisi kontrolnya itu sebagai penghukum, dan jarinya itu pasti akan menunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bapak Ibu, itu pasti dia punya dampak, dia punya akibat. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Akibatnya, kemungkinan murid itu pasti dia akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali murid tersebut akan mencoret-coret, dia akan melakukan sesuatu sesuka hati karena dia merasa marah, dia merasa jengkel terhadap cara yang dilakukan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini posisi kontrol seorang guru kalau pembuat merasa bersalah, nada suara itu memelas atau halus, sedih. Bahasa tubuh itu merapat pada anak, lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Caranya seperti itu. Bapak Ibu, dampaknya atau akibatnya itu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena dia sudah dimarah. Begitu datang terlambat, dia langsung dimarah oleh Bapak Ibu guru. Si anak itu dampaknya dia merasa bahwa dia itu adalah siswa yang gagal. Mungkin bisa dengan cara lain, siswa yang gagal, dan dia tidak bisa membahagiakan orang yang ada di lingkungan, orang yang ada di sekitar dia. Berikut pemantau. Kalau seorang guru, posisi kontrolnya itu sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, misalnya Isra, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ditinggalkan tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu, Bapak Ibu guru? Akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita tinggalkan siswa itu misalnya jam istirahat, terus si siswa itu kita tinggalkan dia sendiri kerja tugas, bagaimana perasaannya? Dia tidak akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Berikut posisi kontrol sebagai seorang teman. Di sini nada suara ramah akrab dan bercanda. Bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bapak Ibu, kalau nada suara kita seperti itu, murid akan merasa senang karena murid beranggapan bahwa Pak Guru ini saya punya teman begitu. Saya anggap saya punya teman begitu. Namanya anak-anak ya. Ia termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut. Karena guru tersebut sering membantu. Akibatnya, perhatikan, posisi teman itu dia akan merasa bahwa guru itu
namanya anak-anak ya, dia merasa guru itu sama seperti dia. Jadi dia posisinya itu sama dengan orang lain. Dia berlaku yang sama guru orang lain. Jadi begitu ada guru yang ngomong, dia tidak mau dengar. Dia maunya hanya Pak Guru yang dia anggap sebagai seorang teman. Berikut Bapak Ibu, di sini sebagai seorang manajer, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku. Jadi dia mendekat kepada murid, guru Isra, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pasti si Isra pasti menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi di sini kita membangun sebuah komunikasi, ada kolaboratif antara siswa dengan guru dengan cara posisi yang kita ambil adalah posisi manajer. Bapak Ibu, di sini posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus. Jadi di sini kita bicara dengan nada yang ramah, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid ya. Di sini fokus adalah murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Jadi di sini begitu kalau nada kita seperti itu, posisi kontrol kita seperti ini. Jadi si siswa itu dia langsung tahu diri memang, tanpa diperintah. Kalau kita bicara baik-baik seperti itu, siswa itu nanti dia dengan merasa diri sendiri. Oh, saya ini hari sudah terlambat, saya usahakan besok itu sudah terlambat. Itu kalau posisi manajer seorang guru. Berikut keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan kelas atau sebuah keyakinan kelas yang disepakati antara seorang guru dan siswa. Sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dalam diri, atau kita kenal dengan istilah motivasi intrinsik. Artinya motivasi sesuatu yang dia buat itu tanpa diperintah atau tanpa pengaruh dari orang lain. Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan kelas. Misalnya, di sini ada kesepakatan kelas aktif dan semangat, hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, berbicara dengan sopan, saling menghargai dan menjaga kebersihan kelas. Di sini kita buat sebuah kesepakatan sehingga siswa itu kalau memang betul dia punya motivasi intrinsik, dengan sendirinya itu tanpa harus diperintah oleh teman-teman, tanpa harus diperintah oleh guru. Jadi begitu kalau dia masuk kelas, kalau kelasnya kotor, ada sampah, dia ambil langsung buang di sampah-sampah yang sudah disediakan dengan itikadnya sendiri. Berikut Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 3 tahapan restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, di sini restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke Bapak Ibu, ini bentuk restitusi segitiga. Segitiga yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengukur identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang berkualitas. Bapak Ibu, maksud di sini pada poin pertama ini adalah bagaimana misalnya siswa itu dia melakukan sebuah kesalahan atau dalam ulangan siswa itu dia mendapatkan nilai yang mungkin di bawah standar, di bawah KKM. Bagaimana kita
mengajarkan dia bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman kepada dia bahwa hal seperti itu tidak dialami oleh dia sendiri. Hal seperti itu dialami juga oleh teman-teman yang lain. Hal seperti itu juga pernah dialami oleh Pak Guru, sehingga di situ dia sendirinya punya motivasi untuk timbul kembali. Dia merasa bahwa dia sendiri itu, dia tidak merasakan bahwa dia berada pada posisi sendiri. Di situ dia ada temannya, ada gurunya, ada orang yang memberikan pemahaman kepada dia. Yang kedua, menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sini cara-cara yang efektif, Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman yang efektif. Misalnya si anak ini dibuat salah, bagaimana kita mengajarkan dia bahwa hal seperti ini kamu tidak boleh lakukan. Lakukan hal yang seperti ini, yang mengacu pada pedoman, yang mengacu pada peraturan. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Peserta didik ditanya tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Bapak Ibu, di sini kita menanyakan keyakinan. Artinya bahwa siswa pada saat dia melakukan sebuah kesalahan, kita panggil, kita sampaikan. Misalnya kalau dia buang sampah di dalam kelas, atau dia mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari keyakinan kelas, kita panggil terus kita sampaikan. Anak atau si A, si Israf, kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Misalnya tidak boleh buang sampah sembarang tempat, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh ribut, dan berbagai macam hal seperti itu harus kita tanyakan, sehingga anak itu bagaimana kita mengajarkan supaya dia merujuk pada sebuah kesepakatan yang sudah disepakati kita bersama. Oke Bapak Ibu, di akhir penyampaian saya di sini ada sebuah kesimpulan. Budaya positif dibangun untuk menumbuh kembangkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif untuk murid yang nantinya akan berpengaruh terhadap dorongan visi dan misi sekolah kita. Untuk membangun budaya positif tidak harus dilakukan secara individu, melainkan secara kolaboratif. Seluruh stakeholder, di situ ada Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, guru, tenaga pendidik, murid, dan semua murid. Begitu juga dukungan dari luar eksternal, di situ meliputi ada orang tua murid dan juga ada komite sekolah. Jadi Bapak Ibu, besar harapan saya setelah kegiatan ini, saya mendiseminasi melalui aksi nyata ini mengenai pentingnya budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Mari kita sama-sama belajar dari konteks bekerja sama, kolaboratif, baik untuk meningkatkan karakter serta mutu pendidikan di sekolah kita tercinta ini. Sebagai seorang pendidik, punya andil yang besar untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang hebat, mandiri, dan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, selanjutnya ada refleksi dari Ibu Kepala Sekolah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Guru Pak Muhajir yang sudah mengikuti guru penggerak mewakili SD Muhammadiyah 1. Bapak Ibu guru yang saya sayangi dan calon-calon guru yang saya banggakan, ini merupakan pembelajaran yang bagus buat kita semua. Dan saya juga ingin mengajak semua teman-teman guru untuk mengikuti guru penggerak. Karena kenapa guru penggerak ini manfaatnya sangat bagus. Guru penggerak itu melalui program guru penggerak yang dirintis yang dimulai oleh atau yang
ingin memberikan kesempatan kepada para guru-guru terbaik bangsa untuk dapat menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia. Jadi tujuan mulia program ini tentu bermuara kepada guru agar bermuara kepada murid agar guru di Indonesia mampu menerapkan konsep merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Jadi tidak seperti dulu guru hanya berbicara terus murid mencatat menulis di papan, tetapi sekarang ada perubahan, siswa dituntut untuk lebih aktif. Jadi kalau untuk supaya pembelajaran lebih bagus, memang guru harus dibekali atau harus diberi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih memotivasi siswa belajar. Tadi dari pembahasan Pak Muhajir, saya mengambil intinya itu sangat bagus. Kalau bisa, saya mengajak teman-teman guru di SD Muhammadiyah 1 untuk ikut dalam program, untuk ikut mendaftar di guru penggerak yang berikutnya ini. Karena guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik atau memanusiakan manusia atau mengajarkan membangun manusia secara menyeluruh, itu baik secara emosional, secara pengetahuan, karakter. Jadi semuanya dibimbing supaya si murid itu benar-benar aktif. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran holistik. Keuntungannya bagi guru, keuntungan bagi kita guru-guru itu dari yang bisa langsung sertifikasi, langsung diundang untuk ikut PPG, tidak pakai tes lagi. Terus itu bagi guru yang sudah aktif ya, jadi langsung bisa. Seperti Pak Muhajir sudah diundang ya untuk sudah di ACC untuk PPG. Terus mendapat nomor guru penggerak itu, kalau ingin jadi kepala sekolah itu harus ada nomor guru penggerak. Kalau dulu harus ada NUK, sekarang harus ada nomor induk guru penggerak. Keuntungan supaya kita keuntungan mengikuti guru penggerak secara umum untuk guru honorer itu supaya kita bisa membuat komunitas guru penggerak di sekolah ini. Di walaupun kita swasta, kalau kita punya komunitas guru penggerak yang besar, jadi insya Allah itu akan membantu kita menjadi sebuah nilai jual yang bagus buat sekolah kita. Bisa membangun kompetensi bersama dalam lokakarya, itu lokakarya bersama. Jadi hanya itu penyampaian dari saya. Tidak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya silakan kembali kepada Bapak Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi, sudah memberikan dorongan, sudah memberikan sebuah refleksi yang sangat luar biasa. Semoga dengan refleksi ini Bapak Ibu, kita punya komunitas di SD Muhammadiyah 1, komunitas guru penggerak yang semakin maju, semakin banyak. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama, atas dukungannya. Semoga Bapak Ibu ini tetap memberikan sebuah implementasi pembelajaran kepada murid-murid yang mengacu kepada program belajar Pancasila. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.